dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati, tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Tiada yang seperti kau, alasanku kau semakin bertambah, semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, semakin berkurang. Yesus penuhi ruang hatiku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Oke, guys, lagu ketiga.
yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum itu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman GBI. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan menyembah Engkau Tuhan, naikkan setiap hati kami Tuhan. Berikan penyembahan kami naik-naik di hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, Kau tilik setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Selagi kita masih diberi kesempatan, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, biar kita menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkan
menyembah Tuhan. Beri sorak-sorak kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah. Ini kerinduan hati kami padamu Tuhan. Ini kesungguhan hati kami. Ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini, ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku dengan segala kerinduan kami, dengan segala kesungguhan hati kami. Biarkan kami terus menyembah-Mu sampai akhir hidup kami, sampai putih rambut kami. Biarkan kami tetap menyembah-Mu, tetap memuliakan-Mu. Sebab itu kerinduan
kesempatan ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, mulut lidah kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Mari ungkapkan cintamu pada Tuhan. Biarkan hatimu terbakar oleh cinta Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah. Mari jemaat Tuhan sambil makin berdiri, tanyakan pujian ini. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kedua tanganmu, mari nyatakan pada Tuhan. Biarkanlah biarkan kami menyembahmu Tuhan, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkan hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Bapa. Terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan kami mau lebih lagi bersorak, memuji, melompat, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari jemaat Tuhan, setiap kita yang rindu melompat bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Haleluya. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi katakan, Allah kita besar, ya sungguh amin. Dia miliki kuasa yang besar, kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama katakan, telah hidup dalam kasih-Nya yang besar.
Tuhan, katakan sila. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Jemaat Tuhan sambil bertepuk tangan katakan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Benar Tuhan. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh Sekali lagi, haleluya. saya rindu lebih sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Kita sama-sama bertepuk tangan dan katakan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang Yes. besar. Ini pengakuan kami Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Besarkan namanya. Oh haleluya. Besarkan namanya. Sekali lagi katakan. Oh haleluya. Besarkan namanya. Engkau besar Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang menebus kami di atas kayu salib. Mari jemaat Tuhan, kita lihat satu sama lain sampai kiri kanan dan katakan, Yesus penebusku. Haleluya. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi memuji memuliakan nama Tuhan karena Dia telah menebus kita di atas kayu salib. Sama-sama kita katakan. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Kita mau mengangkat panji baginya. Ku angkat panji, oh datang menang atas maut yang menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Engkau menebus kami Tuhan dan kami yakin. Sama-sama katakan. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin. Ku yakin, Yes, amin. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan. Ku angkat panji, oh datang menang atas maut yang menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hidup, katakan Dia penebus kita. Amin. Dia hidup.
Lukas membacakan katekismus. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBO Ikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan, saya akan membacakan pertanyaannya dan kita akan membacakan jawabannya secara bersama-sama. Pertanyaannya, siapa yang pertama sekali menggunakan istilah Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya, 3, 2, 1. Pada abad kedua dan ketiga, para teolog Kristen mulai menggunakan istilah itu untuk merujuk pada konsep bahwa Allah ada dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tertullianus tahun 160 sampai 225 menggunakan istilah Trinitas untuk menjelaskan konsep Allah adalah satu dalam 3 pribadi yang berbeda. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu diinformasikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang membawa anak, boleh dibawa ke ruang Daud dan akan dilayani juga didoakan oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita, biarkan setiap kebenaran firman yang Tuhan akan kita dengarkan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sekali jemaat Tuhan, dengan sekuat hatimu katakan, waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Cuma Tuhan saja katakan, karena kita. Sekali lagi cuma Tuhan saja katakan, karena kita. Karena kuasa salib Tuhan, kita masih ada sampai saat ini.
Karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, darah yang mahal tercurah untuk setiap kita. Mari bersyukur buat segala kesempatan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sekali lagi dengan kesungguhan hatimu katakan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Sambil bangkit berdiri, berjemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan, pujian kami lahir dari hati kami. Dan Kau berkenan dan Kau bertahta di atas segala pujian penyembahan kami. Kami yakin saat Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami, damai sejahtera turun, sukacita turun, kesembuhan turun. Dan berkat Tuhan turun melimpah dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, urapi setiap kami yang ada di ruangan indah depan hingga ke belakang. Sehingga saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus menerjemahkan kami. Sehingga kami pagi hari ini berasa mengetahui bahwa Tuhan berbicara kepada setiap pribadi demi pribadi. Kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan, kami dibenarkan. Kami dikembalikan kepada jalan yang benar. Kami diingatkan kembali bahwa kami berfokus pada Kristus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini menjadi doa kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, telinga kami, pendengaran kami, mata kami, fokus kami. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, senang sekali pagi hari ini di awal bulan November ya. Kalau sudah di awal bulan November itu artinya kita sudah 1 bulan lagi mendekati acara Natal kita. Nah, kita selalu untuk di tempat ini memang acara Natal kita selalu di awal bulan Desember. Makanya kita tinggal 1 bulan lagi. Nah, bersamaan dengan itu saya mengingatkan
kepada semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Ya, ayo kita semua sama-sama terlibat dalam perayaan Natal kita. Yang mau katakan yes. Ya, semua mau tua muda, karena tema tahun ini dari PGI adalah Allah datang menyelamatkan keluarga. Jadi kita harap semua, saya berharap semua, dan harusnya kita semua terlibat di dalam acara Natal kita. Ya. Saya sudah kemarin memberikan arahan kepada ketua panitia dan seluruh panitia yang terlibat. Ya, nanti kalau perlu singersnya juga ada anak-anak, ada anak muda, ada juga yang senior gitu ya. Ada semuanya, lalu semuanya juga terlibat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu diminta main drama, harus mau. Yang setuju katakan amin. Serius ini. Ya, jadi kalau diajak main drama, saya harapkan jangan menolak. Gitu ya, karena masih membutuhkan katanya peran orang tua. Kan agak sulit juga kalau misalkan anak muda itu dirias-rias sudah kelihatannya juga tidak ini ya. Jadi saya harapkan kita semua mau terlibat di dalam acara Natal kita. Acara Natal kita nanti akan diadakan tanggal 5 Desember di Ballroom Hotel Unhas gitu ya. Yang target kita itu 1.000 orang hadir. Jadi usahakan kita semua terlibat, oke? Baik, itu pengumuman dari saya yang pertama. Yang kedua, sebelum saya lupa nanti kartu anggota jemaat di bawah sudah ada counternya, nanti silakan Bapak Ibu ya yang namanya sudah terdaftar nanti dibantu. Nanti kartu anggota jemaat kita butuhkan supaya kita bisa melayani lebih dan kenal dengan Bapak Ibu lebih baik lagi. Dulu jemaat di tempat ini tuh hanya 60 orang sekali hadir, banyak. Ya, kami kenal semua satu persatu, tapi begitu sudah banyak seperti ini, kami membutuhkan data karena ingatan kita terbatas kan begitu ya. Nanti misalkan ada nama, di sini banyak namanya sama. Ya, Ibu Debbie, ada 3 orang. Ya, jadi kalau tidak ditahu itu yang mana fotonya, salah panggil Miki. Ya kan, kalau salah panggil masih mending, kalau salah cerita rahasia, ya kan itu yang repot. Begitu, kan begitu ya. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Baik, kita akan belajar bersama-sama judul tema yang diberikan oleh sinode kita di GBI adalah mewaspadai keserakahan. Sama-sama katakan mewaspadai keserakahan. Mari kita buka bersama dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Nah, ayat yang kita buka selalu, perikop yang kita buka itu adalah perikop yang diberikan oleh sinode kita di GBI, di sinode GBI kita. Jadi ini kok ada keserakahan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Nanti kita akan melihat. Saya yakin dan percaya kalau kita ada di bawah GBI diberikan ayat itu pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita akan baca bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Saudara sekalian ayat yang ganjil. Ayat 15 kita baca bersama-sama dari 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Yang siap katakan yes. Baik, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ayat yang ke-7 keras. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 9. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 11. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 13. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang telah kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. 15 sama-sama. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, pagi ini kita berbicara tentang mewaspadai keserakahan. Ya.
Saya akan sedikit cerita latar belakang mengapa surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kita harus mengerti latar belakangnya kenapa ada muncul surat ini. Ya. Rasul Paulus dia menulis surat ini karena sebenarnya ada yang namanya masalah disiplin kerja. Masalah ini muncul karena ada kesalahan teologis. Ya, ada kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi ada kesalahan teologis sehingga bermasalah pada disiplin kerja mereka. Ada sebagian orang di Tesalonika itu yang berbicara begini. Kedatangan Kristus kedua kalinya sudah dekat. Artinya mau kiamat nih ceritanya toh. Sudah dekat dan bahkan akan terjadi. Nah, karena keyakinan ini makanya ada sebagian orang itu yang malas bekerja. Karena mereka berpikir begini penafsirannya. Kalau sudah dekat dengan namanya akhir zaman, ngapain kita kerja repot-repot merencanakan masa depan. 2-3 hari lagi kiamat. Bapak Ibu ingat dulu, setiap kali ada sekte sesat di Indonesia yang katakan nanti tanggal 12, bulan 12, 2012 kiamat, masih ingat ya? Ya masih ingat ya. Waktu itu orang semua jual rumahnya. Dan ngapain? Mereka kumpul-kumpul saja, ya lalu kemudian jual segala macam, enggak kerja. Bahkan mereka keluar dari pekerjaannya. Nah ini juga terjadi, ini sebenarnya sudah lama terjadi. Di dalam jemaat Tesalonika itu sudah terjadi. Akhirnya apa? Mereka karena pemahaman teologinya salah, menjadi malas. Tidak tertib hidupnya. Tidak melakukan pekerjaannya. Mereka menolak mencari nafkah karena berkata bahwa sedikit lagi nih mau kiamat, sedikit lagi. Bahkan mereka dikatakan sibuk dengan hal tidak berguna. Ya. Bergosip, mencampuri urusan orang lain. Ngajak orang juga begitu. Ngapain kamu kerja? Mending kita ayolah. Kita mending santai-santai, sudah mau kiamat ini. Ya ngapain, kita nikmati saja, kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Pokoknya lakukan aktivitas-aktivitas rohani. Ya. Jadi kehidupan orang yang begini, itu menjadi sebuah parasit dalam komunitas. Ya. Mereka waktu itu ada komunitas, mereka menjadi parasit. Ya. Karena dia membebani saudara-saudara seiman yang pemahamannya benar. Ada saudara-saudara iman yang masih bekerja keras, menuntut kasih. Ya, betul, mereka masih bekerja keras tetapi ada orang yang hidupnya parasit karena salah pemahamannya. Sehingga mereka kemudian hidup dalam komunitas, membebani komunitas, menuntut banyak sekali dari komunitas, bahkan minta bantuan sama komunitas, tapi hidupnya gak bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang seperti ini waktu itu mengancam keberlangsungan dari komunitas itu sendiri. Ya kalau kita punya tanaman, ada parasitnya, tanaman itu bisa tumbuh dengan sehat atau tidak? Tidak mungkin bisa tumbuh dengan sehat. Karena ada benalu, ada parasit yang menyedot semua gizi-gizinya, semua yang dibutuhkan oleh komunitas itu. Nah orang-orang itu muncul, itulah kenapa Paulus mengingatkan kembali. Sebenarnya waktu Paulus tinggal bersama mereka, ini sudah muncul. Paulus sudah ingatkan. Tapi ternyata waktu Paulus menulis surat ini muncul lagi. Sehingga Paulus mengingatkan lagi. Nah mungkin kita bertanya pagi hari ini. Apa hubungannya dengan yang serakah ini? Ya, nah kita pelan-pelan. Ya. Nah kita kebanyakan, saya mundur sedikit. Kita kebanyakan berpikir bahwa serakah itu seperti model Ananias dan Safira. Tahu model Ananias dan Safira? Ceritanya ya. Saya ceritakan sedikit. Saya lihat di sini ada yang mengangguk tapi ada yang bingung. Ananias itu apa? Gitu ya. Ananias dan Safira itu ceritanya begini. Ananias dan Safira ini suami istri. Ceritanya mereka punya tanah yang banyak. Lalu kemudian waktu itu mereka jadi orang Kristen dan percaya sama Yesus. Orang waktu itu mereka menjual sebagian miliknya. Lalu kemudian ditaruh di kaki Rasul. Untuk kemudian mereka bisa menikmati bersama. Nah mereka jualkan punyanya. Tetapi apa yang mereka lakukan sama Ananias dan Safira. Dia simpan dulu sebagian. Baru dia ngomong sama Petrus. Petrus ini hasil penjualan tanah kami. Diserahkan. Petrus ngomong gini. Kamu mencoba membohongi Tuhan. Kamu sehari ini karena kamu membohongi Tuhan. Nah, ini kenapa dia simpan sebagian dulu baru dia kasih ke Petrus. Baru dia ngomong ini semuanya. Petrus bilang, kalau kamu tidak kasih ke kita tidak apa-apa, itu juga tetap milikmu. Tapi kenapa kamu mencobai Tuhan? Kenapa dia bersikap seperti ini? Karena sebenarnya ada sebuah akar yang namanya serakah dalam diri Ananias. Dia simpan dulu sebagiannya untuk dirinya baru dia kasih ke orang. Ya, kemudian dia mencoba berbohong. Makanya salah satu manifestasi dari serakah itu adalah suka berbohong. Kenapa? Dia harus simpan punyanya. Apa yang terjadi waktu dia bilang itu langsung dia bilang karena kamu membohongi Tuhan. Saat ini juga Tuhan ambil nyawa. Dia ambil nyawanya sama Tuhan.
langsung gelepak jatuh. Belum selang 3 jam datang istrinya. Dia tidak tahu kalau suaminya sudah meninggal. Datang istrinya, dia mengaku lagi, tadi suamiku sudah kasih uang. Dia bilang, Petrus, kamu juga ikut-ikutan bohong. Kamu tidak tahu, barusan ini ada orang angkut suamimu dan belum selesai dia mengangkut itu di sana, belum saya kuburkan. Kamu juga ikut bohong, rebah langsung. Meninggal di tempat. Kenapa? Mencoba membohongi Tuhan. Nah, ini adalah bentuk serakah yang sifatnya aktif. Apa itu serakah yang sifatnya aktif? Ya, serakah yang aktif adalah dorongan batin yang diwujudkan dalam sebuah tindakan yang secara sengaja, manipulatif untuk memiliki lebih dari cukup yang ada padanya. Ini ciri-ciri. Ya, aktif dia. Kenapa? Dia bohongi orang. Dia sudah ambil sebagian, baru dia ngomong ini seluruhnya. Ini ciri-ciri, ini juga orang yang koruptif biasanya seperti ini ya. Ini keserakahan yang bentuknya aktif. Makanya kalau kita tadi lihat di ceritanya Ananias dan Safira, manifestasinya mudah dilihat kalau serakahnya aktif. Suka berbohong, manipulasi, merugikan orang, bahkan memeras. Bahkan mereka akan mengambil yang bukan haknya. Ini bentuk keserakahan yang aktif. Tetapi tahukah engkau bahwa ada model keserakahan yang lain juga. Model yang keserakahan yang sifatnya pasif. Sama-sama katakan pasif. Kalau yang tadi aktif, dia secara sengaja dan mau, ada tindakannya, ada manifestasinya, membohongi dan sebagainya. Dari awal sampai akhir niatnya jahat, perlakuannya jahat. Tapi ada orang yang modelnya serakahnya itu modelnya pasif. Apa itu keserakahan yang pasif? Nah, keserakahan pasif sama. Memiliki, mempertahankan, tapi bukan lagi untuk mengambil. Mempertahankan harta kenyamanan yang diwujudkan melalui apa? Lalai, tidak peduli, penolakan untuk berbagi atau berkorban. Nah, ini yang kita ketemui di dalam perikop yang kita baca. Dalam 2 Tesalonika 6 ayat 6-15, ayat 11 dikatakan begini, ayat 11 nih. Kami mengatakan ini sebab kami mendengar bahwa ada orang-orang di antaramu yang hidup apa? Bermalas-malas, lalai. Orang-orang ini lalai, tidak peduli. Orang malas itu biasa pasti malas untuk berbagi, betul atau tidak? Coba melihat cari-cari orang malas. Pasti dia orangnya pelit, rata-rata orangnya pelit. Itu ya. Nah, orang yang seperti ini, mereka tidak melakukan sesuatu pun kecuali apa? Sibuk mencampuri urusan orang lain. Ini namanya kalau bahasa sekarang kepo. Ya, kalau bahasa anak Gen Z sekarang itu namanya kepo. Jadi orang malas itu manifestasinya tidak dia mengambil orang lain. Ya. Tapi dia suka mencampuri urusan orang lain, kepo. Ini keserakahan yang aktif. Yang pasif. Kita lihat tadi kita sudah bicara Ananias dan Safira itu model keserakahan yang aktif. Kalau kita bicara tentang 2 Tesalonika 3 ayat 6-15, itu bicara tentang manifestasi keserakahan yang sifatnya pasif. Dan manifestasinya selalu orang itu orang yang malas, tidak mau rugi, pelit. Nah ya, saya lihat muka-mukanya sudah ada kepikiran orang satu orang, ini saya tahu ini orangnya siapa ini, saya tahu ini. Dan biasanya kalau sudah berpikir begitu, kena kok, betul apa betul? Ya, tapi saya nggak mau kepada personal, tapi mungkin bisa jadi itu kita. Tanpa kita sadari. Halo? Betul apa betul? Nah, ada orang yang modelnya ini. Ya, tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Maunya dia terus. Ya. Jadi gini, keserakahan yang aktif itu dia cenderung mengambil sesuatu, tetapi kalau keserakahan yang pasif dia mempertahankan sesuatu. Ujungnya dua-duanya itu sebenarnya adalah untuk keuntungan diri sendiri. Ya. Mau keserakahan yang aktif, mau keserakahan yang pasif, semua untuk dirinya sendiri. Nah, kita akan berbicara mengenai keserakahan yang pasif. Karena kalau keserakahan yang aktif kita bisa hindari orangnya, betul? Tapi kalau keserakahan yang pasif ini, biasanya dia hidup di tengah-tengah kita. Makanya tadi saya bilang, sudah dipikirkan nama-nama orangnya ini. Ya. Nah, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6-15, tadi kan saya katakan Paulus sedang menegur jemaat yang modelnya seperti ini, yang serakah pasif. Bukan cuma malas kerja, tetapi juga malas dalam tanggung jawab rohani.
Diberikan tanggung jawab tidak pernah diselesaikan. Ya. Orang-orang yang model keserakahan yang serakah, yang pasif ini, dia mau menikmati hasil dari komunitas, tapi tidak mau berkontribusi di dalamnya. Nggak mau berbagi, nggak mau berkorban. Disitulah letak dia serakah. Disitulah letak dia greedy-nya. Disitulah dia letak kegagalannya. Makanya kita ada yang perlu kita ketahui. Ada beberapa poin yang kita perlu ketahui tentang yang namanya serakah yang pasif ini. Yang pertama, orang yang serakah pasif itu, serakah tanpa uang pun dia bisa. Apa itu maksudnya? Ya. Coba kalau kita baca di ayat yang tadi 11. Ya. Karena kan orang yang serakahnya pasif itu, dia ingin menikmati tanpa memberi. Betul ya? Nah orang yang suka menikmati tanpa memberi, itulah bentuk serakah yang halus. Yang tidak terbaca. Kalau orang bohong kan terbaca. Ya. Kalau orang rakus, misalkan antri makanan, wah dia segunung sendiri. Nah itu kelihatan. Tapi ada orang yang tidak mau berkorban, tapi dia menikmati. Menyedot energi, berkat dari komunitas dia ambil. Tapi nggak mau menabur sama sekali di dalamnya. Nggak perlu duit. Nah Paulus melihat orang-orang yang seperti ini bukan cuma sekedar malas, tetapi haus kenyamanan tanpa tanggung jawab. Orang-orang yang seperti ini maunya enak terus-terusan, tapi tidak mau tanggung jawabnya. Ya kemarin saya lihat sebuah reels di video dia ngomong gini, banyak orang sekarang pengen jadi pemimpin, mau fasilitasnya tapi tidak mau tanggung jawab kerjanya. Ini juga model seperti itu. Ya, tidak mau ada kontribusinya. Nah akarnya orang yang seperti ini adalah aku adalah pusat hidupku. Nah orang yang serakah halus ini, dia tidak pernah menolak Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, enggak. Dia enggak pernah menolak Allah secara terang-terangan. Tapi orang yang serakah seperti ini, dia menolak serupa dengan Kristus. Orang yang serakah tidak pernah menolak, oh saya percaya Yesus. Tapi saya tidak mau seperti Yesus. Nah, ini parah. Dia hanya mau bilang saya percaya, tapi saya tidak mau seperti Yesus. Padahal ujung dari kekristenan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Harusnya kalau kita orang percaya, kita itu semakin serupa dengan Kristus. Bukan cuma sekedar percaya. Orang yang seperti ini ingin berkat tanpa salib. Hasil tanpa pengorbanan. Nah hari-hari ini muncul kaum-kaum yang seperti ini. Ini bentuk berhala modern. Karena pusatnya bukan lagi Yesus tetapi dirinya sendiri. Dalam kehidupan kita mungkin rumah tangga. Ya, saya di sini suami pulang kalau kerja itu merasa orang paling capek sedunia. Padahal sebenarnya istrinya juga capek. Begitu dia pulang pikirannya hanya kenyamanan. Dia pengen nyaman, dia lupa juga istrinya juga kerja dari pagi. Jaga anak dan lain sebagainya. Sebaliknya juga. Ya, ada juga model istri. Pokoknya check out terus. Pokoknya dia tuntut saja suaminya terus-terus. Kasih supaya bayar ini check out semua. Padahal dia lupa suaminya juga kerja. Dia pengen nyamannya. Tapi tidak bisa mengerti orang lain. Sebaliknya ada yang seperti itu. Ya. Orang yang seperti ini yang tidak mau berkorban hanya mau nyamannya saja. Itu juga bentuk serakah yang pasif. Ya. Dalam konteks mungkin mahasiswa. Siapa di sini yang suka kerja kelompok? Ada satu teman yang tidak kerja. Begitu dapat nilai A+, dia ikut-ikutan senang. Padahal dia tidak ada kontribusinya. Ini juga serakah. Serakah tidak perlu bentuk uang. Halo? Lihat senyum-senyum begitu ya. Gitu. Ada yang modelnya seperti itu. Ya, saya waktu kuliah itu menarik. Kuliah beberapa hari ini teman-teman ya karena saya termasuk orang yang jadi di angkatan saya di S2 saya tertua kedua. Ada satu yang tua 6 tahun di atas saya. Gitu, ini fosil banget begitu ceritanya ya. Yang kalau diperas lagi itu sudah jadi minyak bumi. Gitu ya, kedua saya gitu ya. Jadi kalau kami duduk bersebelahan itu dibilang begini, oh satunya profesor, satunya doktorandes. Gitu ya, menyamar jadi mahasiswa katanya begitu. Nah saya punya kebiasaan bahwa saya tidak suka tunda-tunda pekerjaan. Jadi setiap ada yang kelompok dengan saya pasti kerjakan duluan dan saya berikan draftnya. Kalau mau yang ini silakan, kalau tidak mau kita bikin lagi.
Selalu begitu. Makanya saya dijulukin, pokoknya saya tidak suka tunda-tunda itu, makanya saya lakukan itu. Ya. Saya bilang enggak apa-apa, tapi kita belajar sama-sama. Nanti saya akan jelaskan semuanya seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Nanti puji Tuhan sampai detik ini teman-teman saya itu ada nongol semua. Kalau saya jelaskan kerja tugasnya nongol semua. Ya. Tapi saya tahu ada di kelompok lain, gosip-gosip dengar-dengar. Katanya kalau kerja tugas, tidak ada dikerjakan. Bahkan untuk presentasi saja dia cuma 1 lembar. Itu pun dibaca sama dia. Begitu nampak nilai A-nya plus, oh dia senang, ikut-ikutan. Ada yang model begitu. Ya. Kalau saya kebalikannya, saya suka mengerjakannya semua. Gitu ya. Nah ada, makanya serakah itu tidak harus bentuknya uang. Ada yang lain. Ada juga orang yang serakah pada perhatian dan status. Makanya di ayat ke-11 dikatakan begini sama Paulus. Mereka suka ikut campuri urusan orang lain. Kenapa dia suka ikut campuri urusan orang lain? Supaya bisa dikata. Supaya bisa wih jago, hebat. Ingin dianggap penting. Makanya orang yang dianggap penting itu biasa. Orang yang suka campuri urusan kita, dia ingin merasa supaya penting. Betul apa betul? Nah model serakah ini, itu dia serakah pada perhatian dan status. Orang yang seperti ini dia haus sorotan, makanya dia harus mencampuri urusan orang lain. Dia haus sorotan loh ya, bukan haus kebenaran. Makanya dia gampang aja ngomong, di sebelah sini ngomong apa, di sebelah sana ngomong apa, akhirnya berantem. Itu yang dibilang sama Paulus, akhirnya dia memecah belah komunitas. Ya. Saya berdoa di tempat kita tidak ada orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau ada cepat-cepat bertobat. Ada yang seperti itu. Ya. Nah keserakahan model seperti ini, dia nggak ngomong juga tentang uang. Dia ngomong tentang pengakuan sosial karena dia ingin dianggap penting. Orang ini ingin nama baik, dipandang, tetapi tidak punya karakter, tidak pengen punya karakter seperti Kristus. Makanya Paulus sebutkan tadi, orang-orang ini sibuk dengan hal-hal tidak berguna. Nah model seperti ini, dia berhalanya adalah berhala identitas. Karena dia ingin diakui. Ya. Siapa di sini ada grup WhatsApp keluarga? Biasanya kalau dalam grup WhatsApp keluarga itu, kalau ada masalah, kan berkomen-komen tiba-tiba. Tiba-tiba ada satu biasanya, dia komennya betul di atas, tapi tiba-tiba di bawah. Contoh seperti saya sudah pensiun begini-begini. Dulu itu saya ceritakan keluarganya. Ya, padahal semuanya masalahnya cuma sedikit dibahas 1 kalimat. Hendaklah saling memaafkan. Contoh saya dulu disakiti, dia lebih banyak cerita tentang dirinya. Ada di grup keluarga seperti itu. Senyum-senyum ini semua ada saya lihat ya. Yang dia ceritakan bukan solusinya. Yang diceritakan pencapaiannya dan kebanggaannya. Halo, ada yang begitu? Atau kita yang begitu di situ? Itu juga model serakah. Karena dia ingin dapat perhatian lebih dengan menceritakan pencapaiannya. Ya. Ada juga biasanya, kalau kita di lingkungan mahasiswa, ada teman kita yang suka sekali mengkritik kita kalau kita bikin sesuatu. Tapi begitu disuruh, ya sudah kau lakukan. Dia lari tuh. Suka mengkritik tapi tidak mau terlibat. Nanti kalau seminar apa begitu, dia tanyanya paling banyak. Tapi gak pernah punya solusi. Ya. Sebenarnya dia ngapain? Dia mau dirinya diperhatikan. Dia mau dirinya diakui. Dia mau dirinya merasa penting. Dia gak rela kalau perhatiannya lari ke orang lain. Ini model serakah perhatian juga. Serakah akan pengakuan identitas. Ya. Yang terakhir ini yang paling bahaya. Ada yang serakah akan kasih karunia. Apa itu serakah akan kasih karunia? Ya, saya jelaskan sedikit. Nah orang yang serakah dengan kasih karunia, dia menganggap kasih karunia Tuhan itu sebagai sesuatu yang murahan. Nah modelnya itu kalau dalam bahasa teologisnya salah satunya itu hyper grace. Ya. Kasih yang murahan. Anugerah yang diberikan yang sebenarnya harganya mahal, tapi dia tidak merasa harus bertobat. Dia nggak merasa harus perubahan hidup. Nah biasanya orang ini selalu ngomong begini, Tuhan itu kan mengasihi kita. Tuhan itu kan selalu mengampuni kita.
Makanya di otaknya, di pikirannya, saya bebas berbuat dosa. Karena konsekuensinya sudah Tuhan tanggung. Jadi saya bebas. Dia tidak merasa perlu bertanggung jawab. Dalam dirinya dia tidak pernah mau untuk berubah. Ya. Dia tahu dia harus berubah. Tapi dia tidak pernah mau berubah. Tahu dengan mau beda ya. Ada orang yang modelnya seperti ini. Ini dia serakah akan kasih karunia. Dia merasa bahwa kasih karunia Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sebuah lisensi untuk berbuat dosa. Dan ini yang paling licik di antara semuanya. Karena kenapa? Dia memakai kasih sebagai tameng untuk menutupi kemalasannya. Dia memakai kasih untuk menutupi dosa-dosanya. Dia memakai kasih untuk menutupi keserakahannya. Ya, nah keserakahan yang semacam ini, dia membajak anugerah Tuhan. Dia bilang karena Allah baik, makanya aku bebas malas. Nah kalau di komunitas, ya biasanya orang-orang yang seperti ini dia akan selalu tahu, iya saya berdosa sekali Kak. Saya tahu saya berdosa, saya tahu saya begini. Tapi itu susah Kak saya berubah. Saya mau kasih tahu, penerimaan Tuhan harusnya memicu engkau untuk berubah. Halo, kalau penerimaan Tuhan, penerimaan komunitas tidak memacu engkau untuk berubah, maka sebenarnya di situ engkau sedang melakukan keserakahan secara pasif. Dan itu berbahaya. Ya. Makanya kalau orang yang seperti ini tuh kalau dalam komunitas, kalau dia ditegur biasanya jawabannya begini. Respon yang pertama dia bilang begini, weh ditegur jangan kok begitu, enggak boleh orang serakah. Enggak boleh orang malas-malasan. Dia bilang apa? Enggak boleh orang menghakimi bos. Kan Tuhan itu baik, jangan menghakimi. Komunitas itu saling mengasihi, harus saling menerima. Harus kau terima dan dukung keabadiannya weh. Ada yang modelnya begitu. Ini model orang yang licik. Dia bilang ini kelemahanku, harus kalian terima apa adanya. Tapi hidupnya tidak pernah mau berubah. Sebenarnya dia belum pernah merasakan kasih karunia. Dia hanya menjadikan itu tameng, tapi kasih karunia tidak pernah dia rasakan dalam hatinya. Ada yang model juga. Biasanya kalau ditegur juga begitu, model kedua ada. Iya saja, mendengar tapi tidak pernah berubah dan tidak pernah punya usaha berubah. Yang satu dia serang balik kita, yang satu dia diam-diam. Kita sampai berbusa-busa bilangnya tidak mau dengar juga. Ada yang model seperti itu. Dan dari kesemuanya, akarnya adalah self-center. Akarnya adalah berhala diri sendiri. Nah self-center itu bukan sekedar gejala, tapi benar-benar akar terdalam dari serakah. Karena kenapa? Yang menjadi tuan adalah dirinya sendiri, bukan Yesus lagi. Ini berbahaya. Mau di komunitas, mau dimanapun kita berada, di tempat kerja, di tempat kuliah. Ini semua berbahaya, bahkan di keluarga ini semua berbahaya. Ingat, dalam keluarga yang menjadi pusat itu Kristus. Makanya dikatakan suami-suami, ya kasih istrimu seperti Tuhan mengasihi engkau. Fokusnya harus Tuhan dulu. Istri-istri hormati. Ya. Sebagaimana Yesus, gereja, hubungan gereja dengan Allah Bapa. Itu semua kembali kepada Tuhan. Nah pada saat kita self-center, maka sebenarnya yang harusnya pusat fokusnya kepada Tuhan dialihkan kepada diri sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu cerita tentang anak muda yang kaya, waktu dia ngomong, guru yang baik, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Yesus bilang tinggal satu, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Dan lihat kata terakhirnya apa? Ikutlah aku. Tuhan ingin, sebenarnya Tuhan sedang membukakan kepada anak muda yang kaya ini bahwa hatimu bermasalah. Kamu boleh melakukan aktivitas rohani, tetapi ternyata semuanya itu self-center. Karena waktu Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, dia ikut enggak? Dia tidak ikut, dia pergi dengan sedih. Kenapa? Karena pusat hatinya bukan Yesus. Pusat hatinya adalah dia sendiri. Waktu dia ngomong aku sudah melakukan, dia nyari apa? Dia nyari pengakuan sama Tuhan. Supaya Tuhan akui dia, wah kamu hebat. Dan memang Tuhan ngomong, kalau begitu tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Apa itu? Jual segala milikmu. Di situ terbuka hatinya. Terbuka kerak-keraknya, terbuka keserakahannya. Terbuka bahwa sebenarnya yang ada dalam hatinya itu bukan Tuhan. Tetapi dirinya sendiri. Makanya aktivitas rohani, pelayanan kita tidak menjamin ternyata di hati kita yang bertata adalah Tuhan. Seringkali yang bertata di hati kita itu kadang ego kita.
diri sendiri, kemauan kita untuk diakui, berhala identitas. Makanya selalu dikatakan, ikutlah aku. Yesus ngomong begitu 2 kalimat terakhir di dalam Markus 10 ayat 21. Yesus mau saat kita ikut dia, fokusnya bukan dirimu tetapi Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya masalahnya itu bukan di harta, tetapi siapa yang duduk di pusat cintanya. Keserakahan bukan soal kepemilikan, tapi arah hati kita yang sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Arah hati kita yang sudah melenceng, harusnya kita arahnya ke Tuhan, tetapi tidak lagi mengarah ke Yesus. Dan saat kita tidak mengarah lagi ke Yesus, disitulah keserakahan kita muncul. Disitulah akar-akar keserakahan timbul. Apa solusi yang ditawarkan dari firman Tuhan yang kita baca? Kalau kita membaca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 5 berkata begini. Kiranya Tuhan tetap apa? Menunjukkan. Tahu menunjukkan? Mengarahkan hatimu kepada siapa? Kasih Allah. Ingat tadi, self-center itu artinya kita menjadikan selain Tuhan pusat cinta kita. Tapi Paulus mengatakan ingat, kiranya Tuhan tetap menunjukkan, mengarahkan hatimu kepada Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ingat fokusnya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Makanya setiap orang yang serakah, ya, orang yang serakah, maka dapat dipastikan fokus hatinya bukan lagi Tuhan tetapi dirinya sendiri. Mau bentuknya serakah yang aktif, mau serakah yang pasif. Coba lihat tengok hatinya. Pasti dia sebenarnya ada berhala yang lain. Dan itu dia sudah menggeser Tuhan dari hidupnya, dari hatinya. Makanya dengar baik pagi hari ini. Ya. Mungkin kita sudah jadi orang Kristen lama, tapi kita menikmati, kita melakukan keserakahan yang pasif. Kita sudah bergabung dalam komunitas lama. Ya, saya mau kasih tahu, kasih karunia Tuhan besar dalam hidupmu. Hari-hari ini berubahlah. Mungkin ada hati kita yang sudah melenceng. Makanya saya selalu ingatkan kepada jemaat Tuhan di pagi hari ini, di tempat ini selalu. Setiap hati kita melenceng dari Tuhan, injili dirimu sendiri. Akui di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jangan sampai kita modelnya seperti itu. Kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya sedang jadi parasit. Kita tidak tahu hidup kita sedang jadi benalu. Mungkin hati kita yang bermasalah di situ. Nah, Tuhan mau pagi hari ini mengingatkan. Mari engkau tetap menunjukkan hatimu kepada Allah dan kepada Kristus. Merubah arah hati kita dari yang self-center ke arah Jesus-center. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kali kita, mungkin kalau kita yang punya sifat serakah yang pasif, kita ingin memiliki yang lebih dari yang lain. Setiap kali kita ingin memiliki sesuatu apapun itu, uang, posisi, pengakuan, uji motivasinya. Caranya bagaimana? Tanya sama diri kita. Saya menginginkan ini, apakah untuk memuliakan Tuhan? Apakah saya menginginkan ini karena siapa? Untuk siapa? Kalau jawabannya bukan ingin untuk memuliakan Tuhan, berarti egomu sedang jadi berhala. Yang mengerti katakan amin. Kalau kau ingin memiliki kekayaan, tanya kekayaan itu saya miliki untuk apa? Kalau kekayaan itu saya miliki supaya saya diakui, berarti egomu sedang jadi raja dalam hatimu. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, berarti egomu yang sedang berhala, jadi berhala di situ. Nah, saat kita sadar apa yang kita inginkan ternyata untuk memuaskan kehidupan kita sendiri, kita sedang menjadi serakah. Bawa itu ke dalam doa. Jangan jadikan pembenaran. Halo? Bawa itu di dalam doa. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku bersalah, aku berdosa. Apa yang saya inginkan untuk berhala pengakuanku. Tuhan ampuni aku. Ubah hatiku Tuhan. Minta. Minta ampun sama Tuhan, yang mengerti katakan amin. Uji motivasi kita. Setiap apapun yang kita inginkan. Mau beli sesuatu harganya mahal. Uji hati kita. Apa yang kita inginkan? Kalau nggak ada urusan dengan memuliakan nama Tuhan. Stop. Berdoa. Doa. Atau seringkali. Kalau kita merasakan kenyamanan dalam jangka waktu yang lama, kita merasakan nyaman. Uji hati kita. Apakah kenyamanan kita merugikan orang lain?
Karena saat kenyamanan kita merugikan orang lain, sebenarnya engkau sedang jadi benalu. Engkau jadi parasit buat orang lain. Kalau kenyamanan kita mengarahkan orang lain, merugikan orang lain, itu berarti karakter kita tidak sesuai dengan Kristus. Itu berarti karakter kita jauh dari Christ likeness, menjadi serupa dengan Kristus. Karena kenapa? Tuhan Yesus, dia sebenarnya sudah nyaman, tapi dia lepaskan kenyamanannya dan dia berikan buat kita. Ketidaknyamanannya dia rengkuh karena dia tahu kasihnya yang besar. Dia mau berkorban. Makanya hari-hari ini kalau engkau nyaman, tapi di saat yang bersamaan engkau sedang sedot darahnya orang, bertobat cepat-cepat. Engkau tidak semakin serupa dengan Kristus, lebih serupa dengan Parakang. Tahu Parakang? Dracula. Tahu Dracula? Yang hisap darah. Itu ya. Jangan. Ya. Kalau Kristus, dia bukan menghisap darah. Dia berikan darahnya untuk kita. Supaya kita hidup. Yang mengerti katakan amin. Itu namanya keserupaan. Jadi perhatikan kenyamananmu hari-hari ini. Apakah kenyamananmu merugikan orang lain? Apakah kenyamananmu menyedot darah komunitasmu? Apakah kenyamanan kita membuat orang lain menjadi menderita? Itu bukan semakin serupa dengan Kristus. Ya. Dengar baik-baik pagi hari ini. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah apa? Penyembahan berhala. Makanya Paulus menuliskan terhadap orang yang seperti ini, tandai, terus apa? Jauhi. Maksudnya apa? Tapi aneh ya, di bawahnya disuruh tegur sebagai saudara seiman. Artinya apa? Kemarin sewaktu Saraba saya bilang begini, apa artinya ayat yang terakhir yang di ayat 15? Karena itu lucu buat kita ya. Coba kalau kita lihat baca di ayat 13, 14, 12. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandai dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Aneh ya, dua ayat ini seolah-olah bertentangan. Tapi apa maksud ayat ini? Di Saraba saya ngomong begini. Apa maksud ayat? Ayat ini maksudnya gini. Kalau ada orang yang sifatnya benalu seperti ini, jangan jadikan dia ring satu kita. Oh, emang boleh Pak sekarang manusia boleh ada ring satu, ring dua? Boleh. Yesus itu pakai ring satu. Ring satunya siapa? Yakobus, Yohanes, Petrus. Lalu ring duanya siapa? 12 murid. Ring tiganya siapa? 70 murid. Ring empatnya 200 murid. Ada. Nah jangan dia jadikan dia sebagai orang di sekitar kita. Kenapa? Saya mau kasih orang yang seperti ini, dia akan hisap darahmu. Yang kau akan kelelahan. Ya. Boleh gak berteman? Boleh. Tapi jangan sampai dia mendekat, ada di sekitar kita, ada di lingkaran ring satu kita. Kenapa kan begini? Firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah itu berlaku sebaliknya. Kalau kita mengelilingi orang-orang sekitar kita dengan orang-orang yang baik, masa-masa depan kita juga akan baik. Karena kenapa? Kemungkinan besar kita akan tertular sama kebaikannya. Contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalkan punya teman baik 4 orang, 2 di antaranya suka lari sore. Tiba-tiba 2 ngomong gini, ayo yuk kita lari sore. Yang 2-nya ini kemungkinan nolak atau tidak. Ikut juga lari sore. Kenapa? Karena kan teman baik. Ya, setelah mereka lari sore, siapa yang jadi sehat? 4-empatnya jadi sehat. Dari yang 2-nya tidak suka lari sore, jadi suka lari sore karena ada 2 yang ngajakin. Berlaku seperti itu. Nah maksud ayat itu begitu. Jangan jadikan dia inner circle kita. Berteman boleh, saat kita menegur, tegur dia sebagai seorang saudara. Menegur sebagai seorang saudara apa? Kita perhatikan kata-kata kita. Kita menegur supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Bukan untuk memojokkan dia, bukan untuk menjatuhkan dia. Kita menegur supaya hidupnya semakin baik. Ya. Makanya sekali lagi saya beritahu, kalau ada orang di sekitar kita yang merasakan kenyamanan tetapi merugikan orang lain, tegur dia sebagai saudara yang mengerti katakan amin. Ya. Rindu dia, doakan dia supaya hidupnya berubah. Dan kalau kita yang hari-hari ini menjadi orang yang menyedot darah orang lain, kenyamanan kita ternyata merugikan orang lain. Dengar baik-baik, 1 Timotius 2 ayat 3 berkata, ikutlah menderita
sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Panggilan kita ikut menderita. Itu artinya apa? Berani melepaskan kenyamananmu. Kalau kenyamanan kita merugikan orang lain, lepaskan kenyamanan kita. Nah, kalau kita sudah mengarahkan hati kita kepada Kristus, maka yang terjadi adalah pekerjaan kita akan menjadi ibadah, bukan kompetisi. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Orang yang punya self-center, maka dia mencapai itu supaya ingin diakui. Makanya dia berkompetisi dengan keras. Tetapi kalau orang yang mengerti bahwa pekerjaanmu akan menjadi ibadah, maka perspektifnya berubah, cara pandangnya berubah. Dia akan bilang, kalau orang yang self-center, aku harus sukses supaya dihargai. Tetapi orang yang dia hatinya sudah ada Yesus di dalamnya bertahta, dia akan ngomong, aku bekerja supaya nama Tuhan dihormati. Aku bekerja supaya nama Tuhan dimuliakan. Makanya dia tugas kecil pun dia akan lakukan sebagai bentuk pelayanan. Orang ini tahu yang disenangkan hanya satu, audien tunggal, namanya Yesus. Orang ini tahu Yesus itu bos kita. Bukan cuma sekedar atasan kita. Yang di dunia yang jadi bos kita, tetapi Yesus adalah bos yang harus kita senangkan. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai Jesus Center, sebagai pusat hati kita, maka kita akan bisa berkata, seperti 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Itu hanya bisa dilakukan kalau hatimu tidak lagi mencari kenyamanan, tetapi bermaksud terus menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita, sebagai pusat inti hati kita. Buat engkau yang kuliah, engkau kan kuliah untuk kerja, betul tidak? Kalau kuliahmu hanya sekedar untuk kerja dan mendapatkan posisi, rubah itu. Kuliahmu harus menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan seperti itu, maka tugas sekecil apapun, tugas seringan, seberat apapun, engkau akan lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang sudah mengarahkan hati kepada Kristus, dia akan hidup dia akan memberi tanpa butuh dikagumi. Orang yang serakah, tadi apa? Haus akan penghargaan, makanya dia memberi harus dilihat orang. Dia mengerjakan sesuatu harus dipamerkan. Tetapi orang yang hatinya kepada Tuhan, dia akan memberi, tidak butuh dikagumi. Latih diri kita untuk memberi tanpa pamrih, menolong, berbagi waktu, mengalah, memberikan orang lain. Enggak perlu orang tahu. Belajar memberi, belajar mendahulukan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Salah satu kesalahan Ananias dan Safira yang nyata, waktu dia dapat uang dari penjualan tanah, dia ambil dulu untuk dirinya. Dia tidak mau dahulukan Tuhan dalam hidupnya. Waktu kita terima gaji, siapa yang pertama kita berikan? Gaji kita, istri kita. Saya puji Tuhan, ya, Maminya Dev selalu bilang begini, ya, karena dia juga bendahara gereja dan ini, dia bilang, kau sudah transfer perpuluhanmu? Oh iya, jadi setiap kali boleh dicek di rekening saya, yang keluar pertama itu perpuluhan. Itu bentuk engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Halo? Ya. Itu bentuk engkau melindungi dirimu dari yang namanya keserakahan. Mari kita belajar memberi tanpa butuh dikagumi. Belajar bersukacita dalam memberi, bukan bersukacita dalam memiliki. Karena dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepadamu. Ayat terakhir, kalimat terakhir. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya mau kasih tahu, kadangkala kita terlalu nyaman untuk menerima daripada kita memberi. Betul apa betul? Kita terlalu suka, terlalu nyaman memberi. Mungkin kita harus berlatih supaya kita nyaman untuk memberi, bukan hanya nyaman saat kita menerima. Kalau kita sudah belajar memuliakan Tuhan dari apa yang kita miliki, mengarahkan hati kepada Tuhan, maka orang itu akan hidup dalam ucapan syukur. Yang setuju katakan amin.
Karena kenapa? Pada saat dia fokus sama Tuhan, hatinya ada Tuhan di dalam bertahta dan satu-satunya yang bertahta. Maka yang dia hitung itu bukan kekurangan, tapi bagaimana anugerah Tuhan yang dia rasakan setiap hari. Waktu Saraba saya bilang begini, tahukah kita? Pada saat kita tidur, sebenarnya kita sedang menitipkan nyawa kita sama Tuhan. Iya, mungkin tidak, mungkin oh iya, saya tidur aman-aman, iya nyaman-aman saja memang betul. Karena Tuhan kasih anugerah kita hari demi hari, bangun pagi dengan baik. Karena ada orang yang cuman perkara ngorok itu bisa meninggal. Iya kan ngorok kan dia bisa tertahan itu 5 detik saja tertahan, nggak ada usupan oksigen, lewat. Yang suka ngorok hati-hati, termasuk saya. Makanya penting kita berdoa sebelum tidur. Karena filosofi kita itu tidur, itu betul-betul kita menitipkan nyawa sama Tuhan. Jadi bayangkan, kalau misalkan kalau kita pergi di mall, tempat penitipan motor, ya, terus kita titipkan helm kita, ya, helm kita bisa titipkan, terus hilang, kita pasti marah. Berarti kamu tidak menjaga baik-baik. Lah ini kita titipkan nyawa loh, dititipkan sama Tuhan pada saat kita tidur. Dan kalau kita bisa bangun, itu anugerah Tuhan. Makanya orang yang hatinya fokusnya sama Tuhan, dia akan fokus sama kebaikan Tuhan yang dia alami setiap hari, sekecil apapun. Tapi kalau orang fokusnya sama diri sendiri, dia akan menghitung berapa berkat yang, bukan dia akan menghitung, dia akan terus menghitung kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Ya. Ingat baik-baik Bapak Saudara sekalian, pada saat kita mengucap syukur, itu bukan denial atau menolak kenyataan yang terjadi di hidup kita, bukan. Pada saat kita mengucap syukur, itu pengakuan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kebutuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya penting buat kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Supaya apa? Kita waspada terhadap keserakahan. Keserakahan tidak terlalu bentuknya aktif tapi bisa juga pasif. Dan ini yang sering terjadi. Ya. Bisa jadi itu kita, bisa jadi itu saya. Makanya kita perlu bertobat setiap hari, yang mengerti katakan amin. Makanya keserakahan terakhir, pemain musik saya panggil ke depan. Keserakahan padam ketika hati selalu mengarah kepada Yesus. Sehingga kita tak lagi berkata, punyaku. Dan mulai berkata, punya Tuhan untuk sesama. Yang mengerti katakan amin. Belajar untuk memberi, belajar untuk menabur. Karena menabur itu mencegah kita dari yang namanya hati kita menjadi serakah. Menabur, memberi, membuat hati kita mengakui bahwa Tuhan bisa memberikan jauh lebih banyak. Memberi bisa membuat kita tahu bahwa anugerah yang kita dapatkan itu datangnya daripada Tuhan. Memberi menyatakan bahwa kita mengucap syukur dalam kehidupan kita. Memberi adalah bentuk perlindungan kita dari yang namanya keserakahan. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Saya berdoa di setiap kita di tempat ini, yang hadir pagi hari ini. Dengar baik. Kalau kita melihat ada orang-orang yang bentuknya seperti ini, mungkin hari ini engkau ingat namanya, engkau boleh doakan. Kalau itu adalah kita sendiri, minta ampun di hadapan Tuhan. Lepaskan kenyamananmu. Rengkuh ketidaknyamanan itu untuk berkorban buat orang lain. Meskipun kita di situ harus memikul salib. Tapi kalau itu membuat orang lain, nama Tuhan dimuliakan, lakukan itu. Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita mau berkorban untuk orang lain, maka semakin serupa kita dengan Kristus. Karena sikap berkorban, sikap melepas kenyamanan untuk orang lain, itu Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Saya berdoa di tempat ini, lahir jemaat-jemaat Tuhan yang semakin serupa dengan Kristus melalui pengajaran firman Tuhan yang sehat. Nah, pagi hari ini satu inti dari semua itu. Mulai saat ini jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat arah hatimu, sebagai orang oknum yang bertahta paling tinggi di hatimu. Maka engkau akan melihat arah hidupmu. Kadangkala arah tujuan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Saat arah kita tidak lagi Tuhan, kenyamanan kita bisa menjebak. Tetapi saat arah hidup kita adalah Tuhan,
ketidaknyamanan pun bisa dijadikan Tuhan alat untuk membentuk kita yang mengerti, katakan amin. Makanya rengkuh, kalau kita merasa nyaman akhir-akhir ini, tapi merugikan orang lain, lepaskan kenyamanan itu. Dan mulai fokus sama Tuhan. Kamu berkata, Engkau Tuhan yang terindah dalam hidup ini. Mari kita mau sembah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Katakan tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis. Introspeksi diri kita pagi hari ini. Jangan sampai kita melakukan serakah yang pasif ini. Karena ini yang diingatkan pagi hari ini melalui firman Tuhan. Karena kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kenyamanan yang Tuhan sudah berikan. Kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan kalau itu kita lakukan, minta ampun sama Tuhan. Dan mulai arahkan hati kita kepada Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Yesus yang kita sembah. Kita mau lihat setiap kali kita memandang Tuhan, setiap kali kita memandang Yesus, maka kita mau katakan Kau yang paling terindah dalam hidup kami. Katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah. Yesus. Penuh kemuliaan.
jadikan Tuhan yang sudah berkorban 2000 tahun lalu untuk engkau dan saya sebagai pusat penyembahan kita, sebagai pusat tahta di hati kita, sehingga keserakahan bisa padam dalam kehidupan kita. Kita mau yang darinya self-center menjadi Jesus-center dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini sebuah manifestasi mengingatkan bahwa Tuhan adalah pusat hidup kita adalah dengan memperingati tubuh dan darah Kristus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosamu. Mari kau minta ampun sama Tuhan. Sebelum kau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan tubuh dan darah Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu pagi hari ini saya beri kesempatan berbicara di hadapan Tuhan, minta ampun. Mungkin kita menyakiti orang-orang di sekitar kita, menyakiti istri kita, teman kita, saudara kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Mungkin kita menyakiti mereka, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Minta ampun Tuhan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Layakkan kami menerima tubuh dan darah Kristus. Ampuni setiap kesalahan kami yang kami lakukan. Kepada orang-orang terdekat kami, bahkan mungkin kepada orang yang tidak kami kenal di jalanan. Saat kami berjalan, saat kami mengendarai motor, ampuni kami Tuhan. Layakkan setiap kami menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kami yakin darah-Mu yang melayakkan kami. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun, ngomong sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Dan persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Persiapkan hatimu untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu. Persiapkan hatimu supaya Tuhan bertata di dalam hatimu. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk. Tetap dalam sikap menyembah Tuhan. Para perjamuan saya panggil maju ke depan. Sukacitaku penuh, katakan ku bermazmur. Ku bermazmur karena ku tahu ku telah ditebus. Ku menari bagimu. Menari bagimu.
roti di tangan kita. Angkat tinggi dari kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tinggi cawan yang berisi anggur. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita anggur yang ada di tangan kita yang berisi anggur ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Angkat hatimu, bersyukur. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terbilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus tentang ku kagumi. Sama-sama angkat hatimu. Sama-sama katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terbilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus tentang ku kagumi. Yesus tentang ku kagumi. Yesus kagumi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami yakin juga pagi hari ini, setiap kami pagi hari ini sudah minta ampun di hadapan-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, dan kami memperingati apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan kami semua, menghibur kami semua, menegur kami semua. Mungkin kami hidup di dalam kenyamanan yang merugikan orang lain. Kami menjadi serakah yang pasif dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini biar kami terus diingatkan melalui Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kami. Agar hidup kami terus diingatkan, hidup kami dibenarkan. Hidup kami bukan hanya menjadi benalu, menjadi parasit. Tapi kami berani menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan.
Terima kasih buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi firman Tuhan itu terus ada dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menjaga firman Tuhan itu melalui kehidupan kami. Ini menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sudah melakukan perjamuan kudus. Saatnya kita akan menabur di tempat ini. Terlebih dahulu saya informasikan kepada setiap jemaat Tuhan, di depan kursi ada tersedia amplop 1 dan amplop 2. Amplop 1 di mana untuk operasional pastori dan amplop 2 adalah untuk kas gereja. Saya informasikan juga kepada jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur di pekerjaan Tuhan Natal nanti, kita masih ada formulir janji iman. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur di tempat ini, boleh mengambil kertas yang ada di depan di atas kotak persembahan dan boleh dituliskan nominal angkanya dan nomor telepon. Setelah itu boleh dikembalikan kepada Saudari Vero. Nanti Saudari Vero yang akan bertanggung jawab untuk dana kas Natal kita. Dan bagi jemaat Tuhan yang sudah mengambil formulir janji iman minggu lalu dan ingin mengembalikannya juga, boleh menghubungi Saudari Vero. Mari jemaat Tuhan, kita sudah mempersiapkan persembahan kita. Kita angkat amplop yang ada di tangan kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh menegur kami Tuhan, biarkan hidup kami tidak serakah Bapa, tapi kami mau memberkati Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menabur di tempat ini, biarkan setiap pemberian kami ini Tuhan Yesus menjadi perluasan kerajaan-Mu di gereja ini Bapa, digunakan dengan sebaik-baiknya Bapa, dan untuk menjadi berkat Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, saatnya kami menabur di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji namamu, haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, untuk persembahan akan dimulai di sebelah kiri saya, tengah dan kanan, dan akan diarahkan oleh pelayan Tuhan bagian aser. Tuhan Yesus memberkati. Segala sesuatu
kita akan mendengarkan pengumuman sepekan untuk multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa tambahan pengumuman buat kita semua. Yang pertama saya ucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Mungkin kita belum saling mengenal, jadi mungkin merasa diri masih sendirian, belum ada keluarga di tempat ini. Tapi percayalah di minggu yang akan datang kita sudah menemukan keluarga di tempat ini, amin. Puji Tuhan. Di kiri kanan saudara sekalian ada pelayan asar, mereka membawa lembaran formulir untuk yang baru pertama kali hadir. Jangan ragu untuk mengambil dan mengisinya. Setelah itu kita isi lalu kembalikan nanti setelah kita keluar dari pintu gereja karena akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan dari gereja. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu kita juga masih ada Pondok Daud. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan,
punya pergumulan atau apapun yang ingin didoakan, silakan minta lembaran pokok doanya untuk diisi. Kemudian nanti dikembalikan kepada para pelayan yang bertugas juga. Bisa juga langsung kepada Pastor Ezra. Nanti akan didoakan pada hari Selasa dan hari Jumat di tempat ini pukul 3 sore. Jemaat Tuhan yang mau bergabung juga berdoa bersama juga boleh datang ke tempat ini pada hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Selanjutnya saya infokan mengenai Natal kita tanggal 5 Desember nanti. Jadi dana, berhubung saya koordinator dana, jadi saya infokan dana yang terkumpul untuk Natal kita. Kebutuhan Natal kita itu targetnya 150 juta dan yang sudah terkumpul saat ini yaitu 90 juta. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, 90 juta ini yang sudah ada di luar dari 19 juta janji iman yang belum terbayarkan. Dan selanjutnya 90 juta ini telah ada pengeluaran sebesar 20 juta, diantaranya DP sound system, lighting dan juga venue hotel kita. Jadi 90 juta sudah ada pengeluaran 20 juta, jadi ada dana di kita sebesar 70 juta 6.880.000. Itu yang ada sementara. Dan kita masih membutuhkan kurang lebih 50 juta. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, menabur buat pekerjaan Tuhan di Natal kita nanti bisa melalui janji iman, bisa juga yang mau minta proposalnya bisa minta ke saya. Dan nanti kita akan kumpulkan dananya, kita pergunakan sebaiknya untuk kebutuhan di Natal kita. Kalau Bapak Ibu bertanya janji iman itu sampai kapan? Ya pastinya sebelum Natal kita ya, sebelum tanggal 5. Kalau tanggal 10 itu sudah lewat gitu. Jadi itu mungkin informasi dari dana. Dan Bapak Ibu mari kita persiapkan diri kita sekali lagi seperti yang telah diumumkan tadi oleh Pastor Ezra. Mari kita persiapkan hidup kita untuk pelayanan di Natal karena kita membutuhkan orang tua juga di bagian drama, di bagian singers. Jadi mari kita persembahkan hidup kita gitu ya, kan setahun sekali di Natal ini gitu. Jadi mempersembahkan yang terbaik yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang berhari ulang tahun sepanjang bulan November. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November yang berhari ulang tahun bisa maju ke depan akan didoakan. Baik itu jemaat di tempat ini yang sudah beribadah, jemaat di tempat ini maupun yang baru pertama kali hadir juga silakan maju ke depan. Ya, yang baru ulang tahun sepanjang bulan November saya persilakan untuk maju ke depan. Lalu kemudian nanti akan didoakan dan menerima souvenir dari gereja. Ada yang namanya Ibu Novi gitu ya, Novianto, ya silakan maju ke depan. Itu pasti bulan November. Ada yang baru pertama kali hadir juga yang bulan November ulang tahunnya, silakan maju ke depan dengan kasih Kristus. Ada yang bulan November silakan, jangan malu-malu. Ya, siapa lagi? Ya, ini harus dipancing dulu memang ya. Mari gitu. maju ke depan. Ayo, silakan maju ke depan. Sebelah sini menghadap ke jemaat Tuhan. Ada lagi? Ayo, jangan malu-malu. Nanti souvenirnya bagus dari gereja. Ya, ada lagi? Tidak ada yang pria? November. Yang laki-laki? Ada? Ada lagi? Yang bulan November? Ya. Oke, kalau tidak ada lagi mari kita angkat tangan kita arahkan ke saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan November ini. Bapak di surga, kami ucap syukur buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan November ini. Biar kasih karunia Allah berjalan di depan mereka sehingga apapun yang mereka lakukan, baik itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai bekerja dimanapun mereka berada, maupun tugas mereka sebagai anak orang tua, Tuhan memberkati dan Tuhan terus memberikan ide-ide cemerlang, terus memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam kehidupan mereka sehingga kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarga mereka, anak mereka, orang tua mereka dimanapun mereka berada. Dan biarlah anugerah Bapa terus mengalir di usia mereka yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai
Ada beberapa tambahan pengumuman lagi yang mungkin ada tadi terlewatkan. Jadi saat Natal kami minta kesediaan jemaat Tuhan untuk ikut serta di dalam paduan suara. Jadi kita ada namanya paduan suara untuk jemaat. Jadi saya rindu kita semuanya terlibat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda yang tidak mengambil bagian dalam drama atau pelayanan lain tolong bisa bergabung bersama kita untuk di paduan suara jemaat. Jadi nanti kita akan share untuk lagu yang akan kita nyanyikan saat Natal. Dan pengumuman kedua yaitu tadi yang terlewatkan, ada panitia Natal mengadakan basar jus di bawah. Jadi itu salah satu bentuk pencarian dana kita. Jadi Bapak Ibu boleh dibeli untuk basarnya seharga 22.000 dan ada kebab seharga 15.000. Oke, mungkin itu saja pengumuman tambahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami di siang hari ini Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mengambil alih dari kehidupan kami selain Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah yang sanggup melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Olehnya kepadamu-lah Tuhan Yesus, kami selalu datang berserah, membawa kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena hidup ini, Engkaulah yang berdaulat adanya. Dengan iman kami juga lah Tuhan, bahwa pasti dan selalu yang terbaik, Tuhan pasti siapkan buat kami. Ketika kami sungguh-sungguh ada di dalam Engkau Tuhan. Iman kami juga bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menuntun kami ke jalan-jalan-Mu yang terindah Tuhan. Agar kami tidak terjatuh terpeleset. Tetapi kami percaya tangan-Mu terus ada memegang kami. Kepadamu-lah kami tetap berserah dalam kehidupan ini. Apapun aktivitas kami Tuhan. Kami percaya dan kami imani. Ketika kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Engkau pasti akan memberkati, Engkau akan menuntun
dan memberikan solusi-solusi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang tidak Tuhan dapat hadir di pagi hari ini. Mungkin Tuhan ada mereka berhalangan dalam sakit penyakit, dalam masalah apapun bentuknya Tuhan. Kami imani, kami percaya Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami yang kami sembah. Engkaulah sang pembuat mujizat. Engkaulah yang terus menyatakan Tuhan kekaguman kami kepadamu. Olehnya Bapa, jemaat kami, umatmu yang sakit, kami hanya berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari dalam bentuk apapun penyakit. Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah hari-hari yang akan datang kami dapat berkumpul bersama. Dan Tuhan Yesus yang saat ini mengalami problem masalah, Tuhan kami percaya Engkau tetap memberikan solusi yang terbaik. Kami percaya dan kami imani. Ketika berbeban berat, kami datang bawa kepadamu. Engkau akan meringankan beban ini. Itulah iman percaya kami bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah dikuatkan. Kami telah disegarkan kembali di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau benar-benar taat dan setia. Janganlah Tuhan hati kami dipenuhi dengan keserakahan. Tetapi biarlah Roh-Mu yang akan mengubahkan semuanya dalam hidup kami. Olehnya Tuhan, kami berseru dan minta dalam nama Yesus. Roh keserakahan yang ada pada diri kami, kami tengking, kami usir dalam nama Yesus. Dan roh sukacita menjadi bahagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang Kau telah percayakan di pagi hari ini. Dalam penyampaian isi hati Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, kembalikan pengurapan-pengurapan kepada hamba-Mu. Agar Tuhan kemanapun dan dimanapun, dalam bentuk apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan berbicara lewat mulut bibirnya. Sehingga Tuhan, nama Tuhan saja yang tinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Keluarganya Tuhan, anak istrinya Tuhan, Engkau juga berkati adanya. Juga ya Bapa, kami berdoa bagi gembala kami yang saat ini dalam usia yang sudah lanjut. Tuhan, kami mohon Engkau selalu memberikan kesehatan yang prima. Engkau kuatkan terus dengan kasih karunia-Mu. Sehingga Tuhan lewat semuanya hanya Engkaulah ditinggikan, Engkaulah yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, demikian juga kami mohon, kami berdoa. Kiranya Tuhan, anak-anak ketebusan-Mu yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan ini. Tuhan, dalam bentuk apapun Tuhan, kiranya Tuhan Engkau nyatakan belas kasihan-Mu. Engkau nyatakan urapan-urapan-Mu kembali kepada mereka. Dan biarlah Tuhan berkat sukacita-Mu, berkat kebahagiaan dan damai sejahtera-Mu terus menerus mengalir dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bentuk apapun Tuhan. Nama Tuhan Yesus sajalah yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Terima kasih. Juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap taruh hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari pusat sampai daerah terpencil. Siapapun itu Tuhan. Dari presiden sampai RT Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan mewarnai kehidupan mereka. Sehingga Tuhan di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Biarlah roh takut akan Engkau menjadi bahagian di dalam hidupnya. Olehnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai mereka, berikanlah kesehatan, kekuatan bagi kehidupan mereka Tuhan. Khusus juga kami berdoa Tuhan, bagi Tuhan rencana perayaan Natal kami Tuhan pada tanggal 5. Engkau Tuhan telah tahu dan Engkau telah mengenal
segala kebutuhan kami, iman kami, bahwa Tuhan yang sanggup akan melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami menyatukan iman kami dan berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya lewat perayaan Natal ini Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa datang menerima Engkau, berlutut untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah iman kami, agar banyak orang yang percaya, agar banyak orang Tuhan menerima Engkau dengan siapakah yang sesungguhnya mereka agungkan dan muliakan. Hanya Yesus. Yesus satu-satunya. Terpujilah Engkau. Pakai juga pembicara Tuhan. Berikanlah roh-Mu, hikmat-Mu, agar setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu menjadi keberkatan adanya. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh Tuhan, tim pelayan-pelayan yang mengambil bahagia di dalam perayaan Natal sebentar pada tanggal 5. Hamba-Mu kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menyertai kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Allah mewarnai kehidupan mereka. Sehingga perayaan ini Tuhan dapat terwujud di dalam rencana dan rancangan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, seluruh aktivitas kami di dalam berjemaat, kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih. Tuhan yang akan mengatur setiap langkah-langkah kami bersama-sama. Apapun yang kami buat kerjakan, yang benar-benar sesuai dalam rencana Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Dan hasilnya pakai untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau beruntung dan perjalananmu berhasil. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.